Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya? Sehat semuanya? Liburannya gimana, Nak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Jangan nambah lagi liburannya ya. Udah cukup panjang soalnya kan, Nak? Iya. Oke, nah ini adalah pertemuan pertama kita ya di semester genap ya untuk materi PKN pertama. Jadi hari ini kita akan membahas tentang ancaman terhadap bangsa. Nah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini kita masih dipertemukan kembali, Nak, walaupun hanya sama seperti di semester yang lalu ya, kita hanya bisa bertatap muka via Zoom, tapi tetap bersyukur alhamdulillah karena kita tetap diberi kesehatan ya, keluangan waktu, kelapangan rezeki. Semoga di semester kedua ini harapan saya khususnya ya untuk kelas Einstein ya, semoga di semester 2 ini kalian lebih semangat lagi belajarnya, lebih berpacu lagi karena di semester 2 ini adalah semester yang menentukan kenaikan kalian di kelas selanjutnya nanti ya. Jadi harap diperhatikan ya tentang tugas-tugas dari guru-guru Muna, terkhusus untuk kelas Einstein ya, bagi kelas Einstein yang masih banyak yang nilainya di bawah KKM untuk seluruh mata pelajaran, harap hubungi guru-guru bidang studi kalian ya. Oke, kita mulai saja. Sebelumnya saya share terlebih dahulu ya PPT-nya. Nah, kelihatan, Nak? Kelihatan? Kelihatan nih. Kelihatan, Mem. Kelihatan ya. Oke. Nah, materi pertama kita yaitu yang berkaitan tentang ancaman terhadap integrasi bangsa. Nah, kalau berbicara tentang integrasi bangsa, berarti bagaimana penyatuan dari beberapa perbedaan yang ada di dalam sebuah bangsa ataupun negara kita. Ya, baik itu penyatuan ya ataupun karena Indonesia itu memiliki keanekaragaman ya, Nak, bukan hanya dari segi suku ya, tapi agama ya, budaya. Nah, jadi bagaimana caranya agar bangsa kita itu memiliki satu kesatuan yang sama dan terciptanya lah bentuk dari rasa integrasi bangsa itu sendiri. Nah, namun untuk mewujudkan integrasi bangsa ini sebenarnya tidak mudah, Nak. Karena apa? Karena perbedaan pola pikir masyarakat yang beraneka ragam itu sendiri. Baik datang dari dalam, ya, dari dalam masyarakat itu sendiri maupun segala ancaman yang datang dari luar. Nah, seperti apa bentuk-bentuk ancaman itu? Baik, di sini akan kita bahas satu persatu. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk ancaman ya yang dapat menurunkan rasa integrasi bangsa ya. Kemudian kita akan mengklarifikasi ancaman-ancaman dalam segi bidang-bidang tertentu seperti bidang ideologi, politik ya, bidang budaya. Nah, nanti kita lihat satu persatu. Nah, apa sebenarnya itu ancaman? Nah, kita masuk ke pengertiannya terlebih dahulu. Nah, ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik yang datang dari dalam, ya, jadi dari dalam negeri kita sendiri, dari dalam negara kita, bangsa kita, maupun dari luar negeri, ya, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, serta keselamatan segenap bangsa. Itu yang dimaksud dengan pengertian dari ancaman. Nah, ancaman ini ada terbagi atas dua, ya. Ancaman dibedakan menjadi
dua bagian. Yang pertama adalah ancaman di bidang militer dan ancaman non-militer. Ancaman apa, Nak? Ancaman di bidang apa? Ancaman di bidang militer Militer dan militer. Iya, nanti kalau tidak paham di sela-sela saya menjelaskan boleh bertanya. Ya, ancaman kita apa dulu ya, kita satu persatu kita bahas. Nah, ancaman di bidang militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata serta terorganisir dan sangat berbahaya. Nah, jadi kalau kita lihat pengertiannya mengenai ancaman militer ini, berarti ancaman militer ini adalah sifatnya langsung menuju fisiknya ya, karena ada pengerusakan fisik yang nampak di sana. Karena apa tadi? Ya, dia menggunakan kekuatan bersenjata. Ya. Jadi kalau militer harus menggunakan kekuatan bersenjata serta terorganisir dan sangat berbahaya. Berarti ada bahaya fisik yang didapat dari ancaman militer ini. Ya. Nah, bentuk ancaman militer adalah perang saudara, ya kan? Agresi wilayah, sabotase, ya, pemberontakan militer ataupun pelanggaran wilayah, ya. Bisa juga invasi, ya. Invasi, kalau tahu invasi itu adalah aksi militer di mana angkatan bersenjata suatu negara memasuki daerah yang dikuasai oleh suatu negara dengan tujuan menguasai negara tersebut. Jadi dalam hal ini mirip seperti penjajahan ya, Nak ya. Nah, itu bisa salah satu juga ancaman militer, yaitu kita katakan adalah bentuknya invasi. Nah, kalau spionase bisa juga, Nak, memata-matai, mengintai, itu juga salah satu ancaman. Mengintai ataupun memata-matai untuk mendapatkan informasi rahasia yang dimiliki oleh suatu negara. Nah, itu juga suatu ancaman yang tampak fisiknya langsung. Nah, kalau sabotase, nah ini kalau dilihat pengertian dari sabotase adalah tindakan pengerusakan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain secara terorganisir. Jadi dia merusak instansi lembaga-lembaga penting ya di dalam sebuah negara itu. Ya. Kalau kita lihat dari bentuk-bentuk ancamannya ya, alhamdulillah Indonesia belum. Kira-kira udah pernah nggak dari invasi tadi, spionase, sabotase, udah pernah nggak mengalami itu tadi? Udah pernah nggak, Nak? Atau dari yang kelima ini, ada nggak pernah dialami Indonesia? Siapa yang mau kasih idenya, pendapatnya? G30 SPK, Ibu. Pemberontakan militer. Berarti dia masuk ke mana? Pemberontakan militer, berarti yang datang dari dalam ya? Kalau iya. G30. Iya, bisa kita masukkan ke dalam perang saudara. Ya, perang saudara pernah ya, Nak, Maluku Ambon ya? Itu pernah. Poin yang kelima, pelanggaran wilayah oleh negara lain juga pernah terjadi ya, Nak ya. Masuknya kapal-kapal asing ya dari luar ke Indonesia. Bahkan negara kita juga pernah kehilangan 2 pulau ya dari negara tetangga. Ingat pulau apa? Sipadan dan Ligitan, ya kan? Pernah ini kan, Nak, kenal kan Sipadan dan Ligitan? Ya. Nah, itu juga termasuk ancaman. Iya, karena apa? Karena masyarakat Indonesia juga yang tidak ataupun kurang peduli terhadap pulau-pulau yang ada di Indonesia, sehingga diklaimlah oleh negara lain bahwasanya pulau tersebut menjadi pulau mereka seperti itu. Ya, sehingga disidangkan sampai ke sampai ke PBB dan kita kalah, kehilangan. Nah, itu termasuk ancaman sebenarnya. Ya. Oke. Kita tinggalkan untuk ancaman militer. Kita masuk ke dalam ancaman non-militer. Ini ancaman militer ya, bersenjata. Ancaman non-militer. Nah, ancaman non-militer ini ya, jadi adalah ancaman yang sifatnya itu tidak membawa senjata. Tetapi jika dibiarkan, itu akan membahayakan bangsa. Nah, jadi kalau kita lihat dari perbedaan antara ancaman militer dengan ancaman non-militer, perbedaannya adalah kontak fisiknya. Kalau pada ancaman
militer, ya ada angkatan senjata yang ditujukan ke dalam suatu negara. Jadi kontak langsungnya adalah pengerusakan secara nyata dari yang dilakukan oleh negara lain ke negara kita. Nah, sementara kalau ancaman non militer dia tidak tampak ya, tidak tampak langsung. Nah, apalagi nanti kalau kita masuk ke dalam bidang-bidangnya nanti kita akan bahas. Tetapi jika dibiarkan terlalu lama akan membahayakan bahayanya ini akan lebih besar daripada militer. Karena kalau militer dia nampak langsung apa yang dirusak. Nah, sementara kalau non militer tidak tampak, ya. Bisa dipahami ya. Nah, bentuk ancaman seperti apa? Nah, masuknya barang-barang terlarang ke dalam suatu negara. Seperti apa contohnya? Narkotika, ya. Penyalahgunaan narkoba, ya itu juga termasuk ke dalam ancaman dari militer. Ancaman dari non militer. Yang kedua adalah KKN. Nah, ini bisa kita artikan adalah korupsi, kolusi, nepotisme. Ini juga bisa termasuk ke dalam ancaman non militer yang datangnya dari dalam negeri kita, ya, KKN. Jadi ya. Selanjutnya adalah pengerusakan lingkungan. Nah, pengerusakan lingkungan ini tanpa kita sadari ya, Nak, bangsa kita sendiri bahkan dapat melakukan hal tersebut, ya kan? Pembuangan sampah sembarangan sehingga bisa berdampak fatal ya, seperti datangnya musibah, banjir, tanah longsor. Nah, itu juga termasuk ancaman. Kemiskinan, kebodohan ya, lunturnya rasa kesatuan dan persatuan ya. Ini kan nggak bisa kita lihat karena kita nggak bisa tahu seseorang itu luntur rasa persatuannya ya, ataupun dia tidak punya lagi rasa nasionalismenya di dalam hatinya. Kita nggak tahu. Nah, tetapi ini sangat bahaya jika dibiarkan terlalu lama, maka dia akan bisa kehilangan jati dirinya, bahkan tidak punya lagi rasa untuk cinta tanah air dan tidak punya rasa lagi terhadap bela negara. Nah, inilah salah satu bentuk-bentuk ancaman non militer yang sangat membahayakan juga, baik datang dari luar maupun dari dalam. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pas? Kita lanjut ya. Ya. Karena waktu juga tadi sudah terpotong ya, Nak ya. Nah, selain tadi ya ancaman yang datang dari luar ya, ancaman di bidang non militer juga terdapat di dalam bidang-bidang tertentu. Yang pertama adalah bidang ideologi. Ya. Secara umum ya Indonesia ini kita menganut paham apa, Nak? Ideologi Pancasila, ya. Tetapi jika ada masuknya ideologi-ideologi baru seperti Zionis, komunis, nah itu juga sangat mengancam keberadaan Pancasila ya di tengah-tengah bangsa Indonesia. Nah itu jadi sangat membahayakan. Seperti paham-paham ISIS seperti itu ya, Nak ya. Nah itu bahaya. Nah, ancaman di bidang politik ya. Jadi ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dari dalam ya. Kalau kita lihat ya yang dari dalam bisa terjadi seperti intimidasi, provokasi, blokade politik ya. Ini sering digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan kekuasaan di dalam negeri. Ya. Nah, seperti ini juga bisa suap ya, suap penyuapan dalam pemilu ya, baik pemilu kada. Nah, itu juga termasuk ancaman yang datang dari dalam negeri. Nah, yang ketiga adalah ancaman di bidang ekonomi ya. Ini termasuk, ingat ya Nak, ideologi, politik, ekonomi termasuk ke dalam ancaman non militer. Ya. Jadi kalau di bidang ekonomi adalah masuknya barang-barang dari luar ke dalam negeri. Ya, bukan berarti itu salah karena itu memang salah satu kalau dalam bidang ekonomi itu masuknya barang luar ke dalam negeri salah satu penambahan kas devisa negara ya karena saling kerjasama. Nah, tetapi tidak memungkinkan hal tersebut juga mengancam keberadaan barang-barang lokal ya yang akhirnya tidak digemari oleh masyarakat. Nah, ini sangat juga berbahaya kalau semua barang kita tergerus oleh barang-barang luar negeri. Nah, seperti ini ya, seperti contohnya dari handphone saja ya, dari laptop, komputer. Nah, kita masih kalah saing dengan luar negeri, ya kan, Nek? Nggak ada mungkin kalau kita lihat ya, yang saat ini yang pakai Mito lagi ya, handphonenya ya, semuanya pasti pakai Samsung dari luar ya, Oppo ya kan, Vivo. Nah, itu memang
ya karena memang kita lihat kualitas barang-barang Indonesia yang belum bisa bersaing dengan luar negeri. Jadi ini masih menjadi PR bagi Indonesia. Nah, ancaman di bidang sosial budaya yaitu ancaman ya yang didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan ya. Jadi ini juga sangat mengancam bangsa Indonesia. Jadi bagaimana bangsa Indonesia itu bisa keluar dari lingkaran kemiskinan, kebodohan. Nah, ini juga termasuk ke dalam apa? PR dari pemerintah ya. Dan juga kemauan dari masyarakat kita untuk mengubah pola pikir agar lebih peduli terhadap pendidikan ya. Nah, selain itu di bidang budaya ada apa, Nak? Masuknya pengaruh-pengaruh budaya asing ya, sehingga melunturkan nilai-nilai budaya bangsa sendiri. Ya, ini bisa dilihat, ini bisa kami tampilkan ya, niat pang luar negeri. Nah, Indonesia juga ikut-ikutan ya kan, jadi anak pang ya kan, anak pang Indonesia. Nah, kalau pang Indonesia tinggalnya di jalanan. Kalau di luar negeri mereka walaupun seperti ini tapi punya penghasilan. Nah, itu dia, itu yang membedakan. Bahkan sekarang ini kita sering kali meniru ataupun mencontoh budaya-budaya luar sehingga lupa terhadap budaya lokal sendiri. Ya kan? Kalau saya tanya pasti kalian lebih paham tentang budaya-budaya luar negeri ya kan? Apalagi yang berasal dari Korea. Ya tidak? Khususnya untuk yang wanita. Nah, bahkan kalau ditanya nanti budaya Indonesia dari daerah ini apa ya, banyak yang nggak tahu. Nah, itu yang harus kita sadari bersama bahwa ini termasuk dari arus globalisasi. Nah, nanti kita di pertemuan selanjutnya akan bahas tentang globalisasi ya, Nak ya. Nah, selanjutnya adalah, setelah ada tadi ya dalam ancaman non militer ya dari beberapa bidang tadi, ternyata ancaman itu juga bisa datang dari dalam negeri ya, Nak. Ya, seperti apa? Perkelahian, kerusuhan, pemaksaan kehendak, pemberontakan bersenjata seperti kalau kita kenal terorisme ya. Keinginan untuk mengubah ideologi seperti paham ISIS misalnya, mengubah negara kita. Nah, itu juga termasuk ancaman yang datang dari dalam negeri. Nah, dari luar negeri apa salah satunya? Penguasaan wilayah Indonesia ya. Pengklaiman wilayah tadi yang kita pernah kehilangan pulau kita ya di Sipadan dan Ligitan, itu salah satu ancaman dari luar negeri. Pencurian kekayaan alam, masuknya kapal-kapal asing dari dalam negeri, dari luar negeri ke dalam negeri, penyeludupan barang-barang. Nah, itu juga termasuk ke dalam ancaman dari luar negeri. Oke, sampai sini ada yang mau dipertanyakan? Habis materi kita? Ada, Nak? Ada anak-anak Einstein, Mendel, Galileo, Dalton? Tidur kalian? Hah? Halo? Nggak ada. Nggak tahu, Pak. Nggak ada. Udah paham? Yakin ya? Oke lah. Kalau memang tidak ada lagi yang dipertanyakan. Beda apa? Apa, Nak? Oke ya, kalau tidak ada lagi yang mau dipertanyakan, saya akhiri saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan kalian. Ya, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya, kuisnya di psikologi ya, Nak ya. Ya, terima kasih. Saya akhiri dengan lapas alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama minggu ini ya kan? Kayak gini dia. Kok kayak gitu ya? Kok Kan dia ngajar tentang perbedaan. Oh, budaya dia luar. langsung bikin status. Iya, bikin status orang itu. Satu orang. Iya. Kayak dia bikin kayak Terus? Pang Indonesia bos. Kayak Apa? lucu rasanya. Kayak anak pang di luar Oh, di jalan kan. Yang tadi kan yang pesan di sama Bu Iya. Dita. Harusnya dia bikin. Oh ini yang dijelasin begini. Srinanda itu ya? Syahril Pak. Srinanda kan? Gak ingat dia bintang tengah, dia manggilnya Syahril. Oh, Syahril, kelas 2. Kayaknya inilah, jaringan orang itu nggak bagus juga. Tadi bilang assalamualaikum aja, baru agak lama, baru ucapan waalaikumsalam.
Jaringan ya. Mau nggak? Udah, Ini memang putih gini. itu makanya. Biasa tadi bikin stop share. Masih stop share. Oh, saya stopkan ini. Ini stop ulang.